Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari Senin lewat sudah, yang ramai malah demo. Mana P21 itu? Huh, si Termul ngomong seminggu P21 terus. Dari mulai termul tanpa gelar sampai termul bergelar, sampai mulai dari termul tanpa jabatan sampai termul berjabatan sampai termul mantan pejabat. Ngomong P21 gak ada. Malah ini lagi krusialnya karena menurut KUHP sebagaimana disebutkan oleh Pak Ugro Seno, kalau ini kan dalam ranah berdialektika ya, kalau memang kemarin yang dikatakan oleh Iman Imanuddin itu adalah P21, seharusnya hari Senin ini selesai itu, karena besok libur. Masa libur? Ya ada sehari lagi besok. Oke, kita lihat besok ya. Dari bulan Mei itu, bulan ini minggu depan. Walah, nggak ada. Nah, baik ya. Ini yang ada malah apa? Si Azwan datang ke Solo pakai jaket, tulisannya Gibran. Ini ya cara termul. Saya katakan apa ya, masa cara termul cari duit. Ini saya mau mengabarkan sesuatu dulu ya, mukadimah dulu nih. Ini mungkin video ini saya beri judul Azwan nipu Jokowi mentah-mentah ya, atau Jokowi tertipu Azwan mentah-mentah. Begini nih, kita kan tahu sebetulnya ya, Azwan ini seharusnya sudah kehilangan muka, seharusnya. Kenapa saya mengatakan seharusnya? Ya karena mereka nggak punya muka, jadi nggak kehilangan apa-apa. Harusnya kehilangan muka sudah. Si Azwan ini kemarin ketahuan tuh ngaku-ngaku apokat, yang mana kalau dia merasa tidak salah seharusnya tidak dihapus di channel YouTube-nya. Ternyata dihapus. Berarti kan problematik, dan dia juga sadar itu problematik. Padahal dia bukan advokat. Kemudian dia itu nunjukin kartu Pradi itu juga memalukan, and so on and so forth. Ini bohongnya Azwan itu sudah kelihatan, dan sudah tidak akan bisa menarik simpati orang lagi, orang seperti ini, dalam pengertian bahwa termul yang sudah kadung cinta sama Jokowi ya sudah akan begitu. Tidak akan ada ternak baru yang keluar dari Andi Azwan. Nah, saya mengatakan tadi ya bahwa Jokowi itu tertipu mentah-mentah, atau si Azwan ini menipu Jokowi mentah-mentah. Yang mana bagus lah ya. Ini kan cuman biar jadi bahan kita aja nih. Karena saya nih punya kakak kelas ya. Kakak kelasnya juga, ini kakak kelasnya Ustadz Adi Hidayat juga tuh. Sekarang yang bersangkutan ini bukan Intel, tapi jadi gurunya Intel. Ya, ini kurang hebat apa. Jadi kerjaan macam si Azwan ini sudah yang bersangkutan lakukan, kakak kelas saya itu lakukan, itu saat yang bersangkutan masih kuliah. Ya itu orangnya jenius memang. Jenius tipu orang. Jadi dia itu duitnya banyak banget duitnya itu. Alumni itu kalau butuh apa-apa datangnya sama yang bersangkutan, karena duitnya banyak. Ya, dan duitnya dapatnya gampang, jadi nggak susah ngasih begitu. Ada butuh apa-apa ngasih, loyal itu sama temannya juga loyal. Dia itu kalau mau duit ya, dia datang ke pejabat. Ngapain? Minta duit. Gimana caranya? Mengakukan diri sebagai perwakilan anu dan anu. Misalkan dia datang ngajak teman saya, ini teman saya mondok nih, diajak sama dia, ayo kita datang ke pejabat anu. Terus dia bilang, Pak, ini saya perwakilan dari pemuda Garut. Padahal yang diwakilinya nggak ada. Tapi ya namanya orang lagi cari elektabilitas ya, diiyain aja. Seneng dengan kata-kata yang bombastis. Keluar duit tuh. Nah itu gambaran ya. Apakah Andi Azwan seperti itu? Saya tidak mengatakan seperti itu. Mungkin iya. Cuman apakah begitu? Belum tentu. Cuman pola-polanya yang mirip. Kalau kerjaannya si Andi Azwan itu sebagaimana yang saya katakan tadi, sebagaimana kerjaan kakak kelas saya tadi waktu lagi kuliah, sekarang udah jadi gurunya Intel ya bersangkutan itu. Udah bukan Intel, malah udah nggak ada apa, bukan levelnya itu. Ini levelnya sudah gurunya Intel, gurunya intelijen yang bersangkutan itu. Si Azwan baru ngerjain sekarang, datang ke Jokowi begini dan begitu ya. Salah satu menarik hatinya itu dengan memakai jaket ini nih. Makanya ada judulnya itu Militan Gibran Nusantara temui Jokowi.
Andi Azwan sebut ada misi khusus. Wallah, gaya. Dan ini agak pendek, entah kita akan selesai insya Allah kalau yang ini. Cuma kalau misalkan masih ada waktu, kita juga akan mereaksi podcastnya Mas Pangi nih di siapa itu Mas Untung ya, di kanalnya Mas Untung. Karena di situ ada pertanyaan, kenapa Prabowo itu seolah-olah menjadi target sendirian? Nah, nggak usah panjang-panjang jawabnya ada di video ini. Karena Gibran banyak relawan, Prabowo nggak punya. Ya, ini saya takutnya malah menjadi kebiasaan nanti ke depan. Setiap pejabat itu punya relawannya. Ya, tapi kalau misalkan mau lawan Jokowi, saran saya kepada Pak Prabowo, ya bikin relawan. Tapi jangan dari kelompoknya Teddy itu, kan nggak lucu jadi cheerleader ya. Cowok-cowok tegap gemoy jadi cheerleader kan gak lucu ya itu. Kalau mau itu juga ya sudahlah, kita saksikan saja ini Andi Azwan ngapain sih dia itu ke Solo. Check it out. Dibentuk ya untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ya, dan pesan beliau itu dukung penuh pemerintah tanpa lelah Prabowo Gibran ya, dan semua program-program itu fotonya bisa Gibran dirasakan doang ke masyarakat, terutama informasi. Oke. Oh ini banyak, banyak langsung ngomong. Pesannya adalah terus bantu pemerintah Prabowo Gibran untuk mensukseskan semua program-program beliau. Gibran doang paling. Semua program-program MBG. Ini pengkhianatnya ini. Yang jelas kita ini militan Gibran Nusantara ini tuh adalah Prabowo-nya mana? Organisasi ya yang memang dibentuk ya untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ya. Dan pesan beliau itu bilang aja untuk menaikkan Gibran tanpa lelah ya, dan semua program-program itu bisa dirasakan ke masyarakat, terutama informasi-informasi untuk melawan hoax terhadap semua program-program pemerintah yang selama ini ya di narasi-narasi kesesatan yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak menyukai semua program-program yang bersifat menyentuh dengan rakyat. Untuk itu sih sebetulnya arahan dari Pak Jokowi. Program-program menyentuh rakyat dengan cara apa? Menyingkirkan hoax. Nggak butuh yang kayak gitu. Lagian klaimnya doang menyingkirkan hoax. Mereka yang bikin hoax. P21 mana? Mana? P21-nya mana? Ya, arahan Pak Jokowi ya yang saya katakan tadi, tetap semangat ya dalam bekerja, tetap semangat untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Berbakti kepada rakyat Indonesia. Militan Gibran. Iya, kita ada diskusi ya begitu. Itu ada sebetulnya begini. Kalau demonstrasi itu dilakukan oleh mahasiswa itu adalah suatu hal yang kewajaran. Ya. Mungkin ada suatu juga yang namanya koreksi-koreksi dari para mahasiswa. Tapi ketika demonstrasi itu ada unsur-unsur politik ataupun ada penumpang-penumpang gelap, jelas itu kita ya juga pertama memberikan kesadaran lah kepada mereka semua itu. Jangan sampai mereka ini masuk dalam pusaran-pusaran maksud-maksud tertentu, maksud-maksud jahat dari elit-elit politik misalnya ya, ataupun dari kekuatan-kekuatan asing yang ingin memecah belah kita untuk itu. Boleh berdemo, tapi berdemolah dengan tertib, dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Jauhkan namanya anarkis untuk itu. Kaidah hukum yang ada ya, semua aparat penegak hukum ya bisa mengayomi ya, tidak bersifat represif, dan semua permintaan-permintaan itu harus dengan jalur kaidah-kaidah hukum yang ada. Ya, mungkin ada permintaan yang dipenuhi dan mungkin juga ada permintaan yang tidak dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi, jangan berbuat anarkis. Yang rugi itu adalah kita semua gitu. Apalagi ya kalau kita bicara tentang Gibran mau untung. Gibran mau untung. Kita, ya, muda harapan bangsa ya. Jangan sampai ini menjadi katakanlah proksi-proksi dari luar ingin memecah belah kita. Fokus kepada kuliah kita karena orang tua kita ingin bahwa kita semua adik-adikku ini bisa menjadi orang yang akan sebagai kebanggaan keluarga, sebagai penerus
pemimpin bangsa ke depan. Tuh Azwan ngomong gitu sambil ngaca ya, orang tua kamu bangga nggak kamu kayak gini? Tanya dong, jadi jogosnya Jokowi. Bukan jadi pembela bangsa dan negara, malah jadi pembela Gibran. Logonya malah kepalanya Gibran, ya, bukan Garuda begitu, bukan gambar pulau-pulau Nusantara, ya. Ini mah orang tua kita menguliahkan kita tuh supaya mereka bangga, ya. Kamu ngaca itu ya, apakah orang tua saya bangga saya seperti ini? Begono. Cuman kalau bangga ya mau gimana lagi? Bangga kok orang tuanya, ya sudah, ya sudah, berarti ya begitu adanya. Soal kait dengan yang kemarin di Jakarta. Jadi ada tagline kita ini dari Militan Gibran Nusantara, Tuh. muda harapan bangsa, ya, loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas, loyalitas kepada republik ini, loyalitas kepada masyarakat, loyalitas kepada pemerintah, dan loyalitas kepada nusa dan bangsa. Loyalitas tanpa batas kamu mas sama Gibran itu. Tulis aja begitu, organisasi juga begitu. Makanya muda harapan bangsa. Si Gibran jadi harapan bangsa ala Pret. Ya, pemuda. Aing mah euy. Gelap. Cuman karena punya Bapak Jokowi si Gibran itu. Kalau nggak punya Bapak Jokowi mah nggak bakalan didukung-dukung kayak gini juga. Nah, terus kalau misalkan ini loyalitas tanpa batas ya sama si Gibran. Makanya itu kan slogan apapun lah nama organisasinya itu, ya slogan apa Gibran begitu di situ. Makanya korupsi juga didukung aja, dia ngomong on ya didukung aja, ngomong nggak nyambung didukung aja, pelangap pelongo didukung aja, ya menyengsarakan masyarakat didukung aja. Kalau loyalitasnya loyalitas tanpa batas kepada masyarakat, maka tidak akan mendukung Jokowi. Mendukungnya itu masyarakat, maka akan concern terhadap isu-isu yang memang berkembang dari masyarakat asalnya, bukan concern pada perkara-perkara yang bersumbernya dari Jokowi. Ya mah. Menanggapi Aduh. kabar bahwa Pak Jokowi akan jadi ketua Dewan Pembina PSI, gimana? Ya, saya kalau bicara beliau menjadi ketua Dewan Pembina PSI atau ketua umum dari partai-partai lain, kita ini samina wa atona. Kita dukung penuh untuk itu. Tidak ada masalah untuk itu. Kita ini die hardnya Pak Jokowi. Tuh. Ya, kita ini Gimana sih? adalah siap apapun yang diperintahkan, kita juga siap untuk itu. Die hardnya Jokowi. Samina wa atona itu buat Rasul, kok samina wa atona dipakai buat Jokowi. Azwan. Kasihan sekali saya melihatnya. Ini orang tuanya bangga apa tidak ya? Begini saja lah, ini mau buat yang nonton aja. Kalau punya anak kayak gini bangga apa kagak? Kalau saya mesti dari awal montong kikituan sih ya. Kalau saya sih ya montong kikituan. Kita itu beradab, kita itu memiliki setidaknya lah ya punya martabat. Ya kalau tidak dikatakan gengsi begitu. Punya kita itu mau menghamba sama orang seperti itu. Jangan kan cuman permasalahan relawan seperti ini. Kalau anak saya punya atasan, itu hanya boleh taat di dalam tupoksi pekerjaannya saja. Hal-hal yang lain gak usah ikut campur. Begitu. Ini mah samina wa atona. Bapak yang di partai yang lain apakah nanti nggak jadi kontrak? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Katakanlah pendukung-pendukung Pak Jokowi ada di partai-partai tidak masalah. Tidak di PSI pun tidak masalah. Karena itu adalah hak konstitusi masing-masing. Tidak ada arahan ataupun katakanlah mandatori harus ke A, harus ke B, harus ke C. Enggak. Karena beliau itu adalah seorang demokrat, seorang demokratis yang menghargai yang namanya hak asasi manusia, menghargai yang namanya konstitusi. Itu adalah hak asasi dari teman-teman ingin menyalurkan aspirasi politiknya ke partai-partai yang lain. Tidak masalah untuk itu. Menghargai kasih manusia, KPU yang mati banyak. Menghargai demokrasi katanya tadi, menghargai konstitusi. Si Gibran belum cukup umur udah ditaekin. Alah Pret lah. Ini udah selesai ya? Udah selesai. Nah ini siapa yang turun sih? Jokowi yang turun apa? Masih Azwan. Oh Jokowi. Jokowi yang turun ya. Nah ini nih ada video dari Cerita Untung ya. Cerita Untungs nama channelnya itu. Pertanyaannya, kenapa sentimen negatif hanya ke presiden saja?
Pangi Sarwi. Ini Mas Pangi yang ngomong nih, yang jadi narasumbernya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau saya begitu ya, bukan kita, Pak Mas Pangi lebih tahu lah detailnya seperti apa. Makanya kita akan saksikan itu. Kalau saya melihatnya nggak jauh-jauh, Prabowo itu nggak punya relawan. Ya, lawong rajanya termul. Prabowo, bempernya Prabowo itu rusak, Prabowo turun. Konstitusi mengatakan yang naik siapa? Gibran. Kecuali kalau dua-duanya diturunkan, harus lewat konstitusi. Jadi nurunnya harus 2 kali. Menurunkan Prabowo, baru kemudian menurunkan Gibran, harus begitu. Ya, dan yang satu berhasil, yang satu belum tentu. Makanya kalau saya mau tetap ya daripada sama si Gibran, begitu mending si Gibrannya yang dilengserkan, Prabowonya kita lihat nanti. Kenapa? Karena sebetulnya urusan, kalau buat saya begitu ya, mungkin buat Anda juga nih yang tidak berpartai politik, yang memimpin siapa saja urusan kita mah. Maksudnya urusan itu nggak peduli, asal bekerja dengan baik dalam pengertian sebagaimana mestinya, pemimpin yang betul, pemimpin yang bagus. Kan begitu. Makanya orang-orang misalkan yang dulu, saya dulu simpati sama Prabowo ya, Prabowo naik, saya masih menaruh harapan. Udah kayak gini sekarang, aduh, repot. Purbaya tuh, menaruh harapan tinggi, sekarang ya sama, dikekesak juga begitu ya. Kita melihat kinerja saja. Makanya loyalitas kita itu terhadap negara. Ya jangan dibawa-bawa agama dulu gitu ya. Itu mah udah jelas. Kita loyal terhadap negara juga gara-gara perintah agamanya begitu. Karena sekarang keadaannya memang sebenarnya seperti ini begitu. Nah, biar nggak panjang-panjang lah, kita saksikan nih Mas Pangi Sarwi. Yang penggerak roda ekonomi kelas menengah nih. Iya. Yang masih ada pertukaran bisnis lah ya. Kalau ini miskin semua, nggak ada perputaran bisnis ekonomi dong. Roda organisasi ekonomi nggak jalan. Ekonomi nggak jalan. Itu yang ditakutkan Nah, ini sebenarnya, guys. minyak kita diumumkan naik. Ngapain diumumkan? Naik aja diumumkan. Kalau mau ngumumkan diturunkan, itu baru ngumumkan. Ya. Nah, ini dengan bangga minyak kita naik. Kita kok sawit terbesar di dunia. Ya, produsen sawit terbesar di dunia kan. Minyak goreng aja nggak bisa subsidi. Minyak kita mau dinaikkan. Padahal kan minyak kita tuh minyak subsidi kan. Ya. Mana uang rampasan perang yang banyak ini? Geser ke sini. Subsidi aja minyak kita itu. Jangan pelit deh dengan negara ini sama rakyat. Jangan berbisnis deh. Bantu aja yang subsidi-subsidi itu. Nggak akan hidup menderita negara ini, pejabat ini. Kenapa? Mengembirakan hati rakyat, tidak membebani rakyat. Ini menjadi menteri, menjadi pejabat, hobinya naikkan barang, naikkan harga. Nggak mengatasi masalah yang dibilang Buyang Hamka itu. Pejabat itu kata Buyang Hamka, bagaimana berpikir mengatasi masalah, dicarikan solusinya. Kan masih banyak anggaran-anggaran yang belum, anggaran MBG aja ya, anggaran fiskal yang masih besar ini kan masih geser-geser dikit lah ke sini untuk menahan harga-harga ini nggak naik. Apa masalah Indonesia hari ini? Bukannya udah ditahan itu kenaikannya? Ya itu Pertalite kan udah syukur, udah masih bagus. Gas LPG kan ditahan. Kalau itu naik lagi kan makin berat lagi. Enggak, maksudnya sebelumnya mestinya udah naik tapi udah disubsidi. Udah disubsidi, ditahan selama ini. Itu ditahan dengan uang tadi, uangnya itu nggak tahu dari mana. Tapi pokoknya uangnya digeser ke sini. Iya, tapi kan sekarang mungkin udah nggak ketat. Bentar, baik ya. Itu ya memang kalau gusar geser juga masih mungkin ya. Kalau untuk saya, gusar geser juga bukan kerjaannya pemerintah yang bagus kok. Nah, pemerintah kok gusar geser? Pemerintah itu bikin kebijakan yang sekiranya bisa memudahkan. Ya apa? Ya pikir. Pikir sama pemerintah yang tahu celah-celahnya bagaimana, yang bisa mengumpulkan orang-orang hebat. Nggak ada kepengen Prabowo mah atuh seskapnya si Teddy. Tahan lagi gitu, Bang. Ya nggak ketahan, mana fiskalnya masih baik kok. Oke. MBG-nya masih banyak uangnya. Jadi Justru makanya MBG ini kan juga protes dari banyak orang. Ini banyak orang ya. Jadi terlalu dianggap prioritas, anak emas kan. Sehingga layanan-layanan dasarnya jadi korban. Akhirnya apa? BPJS mau dinaikkan ya kan. Kesehatan hari ini juga masalah, obat-obatan, pendidikan juga masalah, gaji guju P3K per waktu, honer bidan-bidan juga masalah. Karena dikorbankan oleh anggaran yang tidak proporsional, tidak fair, tidak adil gitu loh. Akhirnya jalan hari ini banyak berlubang di mana-mana. Itu juga menjadi penting gitu. Jembatan banyak yang rusak. Orang anak sekolah viral di mana-mana tuh nyebrang, mendaki bukit, menuju lembah, menengok semua, berenang dulu baru sampai ke sekolah. Ini kan kemana jembatannya? Sebentar ya, saya bukan menertawakan orang-orang yang naik jembatannya. Saya menertawakan kita ini sebagai bangsa yang katanya besar masih membicarakan jembatan, jalan bolong.
di hadapan media. Bukan salah Pak Pangi, itu bukan. Jadi kita menertawakan diri sendiri begitu. Katanya bangsa besar Indonesia itu macan Asia. Ya kenapa gara-garanya? Ya pemerintah begitu adanya. Jadi masih terlalu jauh kita itu berbicara peradaban. Infrastruktur yang mendasar saja masih kita permasalahkan. Dan bukan kita permasalahkan itu bukan karena kita cari-cari masalah, karena memang masalahnya ada. Kenapa? Pada nggak becus ini yang jadi pemerintahan itu. Kan sekarang keberlanjutannya Jokowi. Ya, aduh. Ada kemarin siapa Pak Anies ya bikin jembatan sendiri itu, baru ribut para pemerintah itu bikin jembatan sampai mau meresmikan jembatan berapa meter itu, 30 meter mungkin ya, nggak nyampe 10 meter itu, bawa bupati segala. Aduh, masih jauh kita dari peradaban. Nih kita para pejabat itu mikirin apa pada akhirnya ya? Apakah mereka itu memikirkan negara, memikirkan masyarakat, atau cuma memikirkan perut mereka sendiri begitu? Kalau saya sih lihat seperti ini ya, mereka itu mikirin perut sendiri aja, ya mikirin gengsi begitu, hidup mewah. Ya karena dilihat dari segi apa? Ya kebijakannya itu kebijakan nggak mikir gitu. Sedih. Sehingga yang kita bicarakan di ruang seperti ini, kalau kita bicarakan pemerintah masih dibawa-bawa tuh ya. Tidak hanya jembatan, akses, and so on and so forth. Coba kalau lihat misalkan di negara-negara maju, apa bakal mereka itu membicarakan permasalahan seperti ini di ruang publik? Enggak bakalan. Kenapa? Karena itu sudah tidak menjadi masalah. Ya. Apabila itu sudah tidak menjadi masalah, sudah tidak diangkat ke ruang publik, ini baru akan menjadi harapan kita itu, bangsa berperadaban ke depannya. Kan itu kan layanan dasar sebenarnya Bang Ari. Betul. Hal yang begini ya, kalau negara turun ya, misalnya besok negara turun pada layanan dasar saja, itu orang udah happy kok. Nggak perlu juga masuk gorong-gorong, nggak perlu juga gunting-gunting pita-pita itu. Nah, infrastruktur itu. Tapi kalau sekarang mungkin salah satunya diawali dengan bagaimana mengkomunikasikan dengan membuat tenang dulu itu ya sebenarnya kan. Ya, walaupun itu banyak hal yang perlu dikoreksi kan ibaratnya. Iya. Tapi secara narasi juga jangan kemudian banyak yang harus ya jangankan tenang Bang Ari. Ketika ngomong dia melawan rakyat. Yang pejabat-pejabat ini. Nah, terakhir itu kemarin ada kata juru bicara presiden soal kurban ya kan, pakai APBN. Cara komunikasi menyampaikan ke rakyat aja gitu loh. Setuju. Jadi malah nggak layak gitu. Kayaknya kalau menurut saya sekarang nih perlu ada internal discussion kayaknya bagaimana cara mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. Satu itu, dua bagaimana juga bring down the noise ya. Jadi maksudnya noise yang didengar presiden mungkin di sekelilingnya itu diturunkan dulu. Presiden turun ke lapangan melihat sendiri gitu, nggak terima laporan aja gitu kan. Iya, kalau laporan kan contoh gas LPG kemarin dibuatnya di angkanya 12.000 atau 16.000 itu kan, dilaporin ke presiden. Orang ngomong mau udah bukan 16.000 lagi Pak, udah 3 kali di lapangan harganya. Makanya Soeharto dulu dia nggak percaya sama bawahannya. Dia sendiri yang melis harga kebutuhan pokok itu, sembako itu. Sekarang kan hari masalah ini kan adalah harga sembako mahal. Ya. Harga kebutuhan pokok barangnya susah kan. Ya. Nah, jalan jelek hari ini kan, itu juga masalah. Pendidikan kesehatan juga masalah hari ini. Anggarannya udah banyak dipotong kan. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya dia ngomong misalnya jangankan untuk meneduhkan ya, justru kayak menantangin gitu, kayak apa ya? Nah, itu yang saya komunikasinya menurut saya sangat menyedihkan gitu loh. Yang justru membuat trigger jadi ya. Trigger kemudian kalau sekarang nih yang lagi pada ngumpul di Senayan itu pemicu utamanya apa? Sebenarnya karena pidato itu menurut saya salah dari satu. Pidato itu. Pidato. Makanya saya bilang kalau Presiden Prabowo berhenti pidato jangan-jangan ini teduh nih. Karena memang ini bukan Prabowo lagi menurut saya gitu loh. Kan masyarakat tuh merindukan pidato Prabowo yang elegan, iya, gitu, yang karismatik, berwibawa, yang meneduhkan, bukan. Coba bayangkan presiden kayak gitu. Atau mungkin ada agensi khusus atau juga mungkin kebanyakan kau sama TD kali ini negara ini. Ini masalah mungkin di lingkaran itu. Kalau saya di samping Pak Prabowo saya tuh udah poin aja. Ini nggak benar Pak. Sentimennya negatif. Masa nggak bisa KPI kita mengukur sentimen orang?
Nggak bisa membaca jeroan selera rakyat. Nggak bisa membaca ini gembirakan rakyat atau menyedihkan rakyat. Nggak bisa membaca ini legacy yang kemudian menjaga perasaan rakyat atau tidak. Ini PK atau tidak. Kan itu aja ilmunya Bang Ari. Ya. Kan itu ilmu Jokowi. Nggak ada kerja Jokowi hebat-hebat juga. Cuma dia bacaan Jokowi komik kok. Cuma ketika pidato dia bisa menjaga perasaan rakyat. Saya orang Solo, orang desa, nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Ya ketipu juga. Ya tahu-tahu rusak aja negara. Ya kan? Ini bacaan Pak Prabowo berkelas. Ke luar negeri bacaannya bahasa Inggris. Pidatonya begini, nggak masuk akal Bang Ari, nggak logik. Nggak ada intelektualnya. Jadi ini menurut saya ini aneh. Ada teralienasi ini. Konslet ini. Atau juga mungkin advisernya sebentar jangan. Ya itu advisernya itu jangan-jangan ini kan sih tadi orangnya Jokowi ya. Jangan-jangan dibisik-bisik setan supaya masyarakat marah begitu. Aduh. Perlu perlu circle yang berbeda kali. Makanya kalau saya ngomong kayak gini Bang Ari, yang di sebelah ini saya dituduh kompor, provokator. Karena terganggu agenda ini. Makin ini kacau, ini kan happy barang ini. Siapa yang kira-kira mengambil keuntungan di sini? Misalnya gini, Jokowi. Terjadi sesuatu yang terburuk gitu ya. Tuh. Dengan hal sepanas ini pasti ada yang nunggangin atau juga mungkin mengambil kesempatan ini gitu. Ya menunggu durian runtuh. Nah, menunggu durian runtuh tentunya juga kan ya maksudnya membentuk pola ini agar kemudian duriannya cepat runtuh gitu. Iya. Kira-kira siapa memang? Ya kan gak jauh-jauh dari presiden pasti. Nggak mungkin saya dong. Saya masih jauh saya. Paling dapat durian runtuh kan. Yang ada di sampingnya nggak jauh-jauh dari presiden, yang paling dekat dengan presidennya. Nggak ada satu paket itu yang buzzer ngomong itu bohong, tipu semua itu. Dia ngomong satu paket. Satu paket apaan? Impeachment kita pemakzulan satu paket. Nggak ada sejarahnya satu paket. Ketika memang distrust terhadap presidennya, tekanan begitu luar biasa, sentimen negatif, ketemu dengan krisis, momentumnya dapat, infrastruktur mereka udah siapkan yang namanya yang di samping yang di belakang, yang nggak jauh-jauh dari presiden ini udah punya infrastruktur, dia siap kok. Nakoda baru. Jadi menurut Bapak Gibran terjadi sesuatu. Makanya tadi ada jaket baru kan Gibran, loyal, menyatakan loyalitas kepada Jokowi. Ya lewat Gibran tuh. Siapa? Si Andi Azwan. Itu orang yang lagi menunggu durian runtuh. Sekarang kan lagi ramai demo di Jakarta tuh. Ya gimana kita ngomong sama Prabowo juga gak bakal ditonton sama Prabowo. Jangan-jangan algoritmanya juga diacak. Saya gak tahu dalam permasalahan itu. Cuman yang jelas di sekelilingnya Prabowo itu orang-orangnya Jokowi. Jadi kalau misalkan paham kita apabila banyak pengamat yang mengatakan Prabowo itu sedang dalam posisi kill or be killed begitu ya. To kill or to be killed begitu. Nah, cuman ya Prabowo ya, jangankan sama Jokowi, sama si Hercules aja balas budi dia. Si Hercules tuh sekarang nggak jelas juga gimana permasalahannya yang kemarin itu, ya Grip itu. Oke, ini menarik perbincangannya, silahkan lihat sendiri ya, biar gak semua sama saya direaksi begitu, supaya Anda bisa nonton sendiri ke channelnya Mas Untung. Dan narasi seperti ini harus diramaikan supaya kita tuh cerdas lah ya. Jadi kan kita aneh ya, masa kita mau bantu Prabowo juga dalam mengertikan harusnya Prabowo yang mengatur masyarakat begitu, yang harusnya katakanlah apa ya, mensejahterakan masyarakat, melindungi masyarakat. Lah kok malah masyarakat yang melindungi Prabowo sekarang dari Gibran, kan aneh ya. Udahlah urusan. Jadi pada akhirnya ya begini saja kalau saya mah berdoa udah gak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan termul segera habis dari bumi Indonesia. Amin. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.